Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik calon fungsionaris himpunan mahasiswa akuntansi. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Nisa Kusdandar Surupiani. Saya menjadi fungsionaris HMA Polinema di periode 2015 hingga periode 2017 dan menjadi salah satu anggota Perhumas Muda Malang Raya di tahun 2017 hingga tahun 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman yang telah saya dapat, yaitu mengenai personal dan organisasi branding sekaligus. Materi yang akan saya bawakan kali ini membawa tema public speaking dan public relation. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara terstruktur dan disengaja yang dimaksudkan untuk menginformasikan dan mempengaruhi pendengar. Oleh karena itu, public speaking merupakan kompetisi yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu di era saat ini. Sedangkan public relation itu adalah proses interaksi berkelanjutan yang mana nanti akan timbul opini publik. Berupa apa sih opini publik itu? Yang jelas itu berupa merek, citra atau istilah karunya adalah branding. Tujuan dari public speaking dan public relation itu yang pertama dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri, dan yang kedua informasi dapat disampaikan dan didapat secara akurat dan efektif. Yang ketiga, dapat membentuk kepribadian kepemimpinan yang handal. Nah, dari sekian banyak mahasiswa baru, adik-adik di sini sudah terpilih membawa label HMA Polinema. Yang mana adik-adik tinggal mau mengambil peran atau tidak, karena salah satu manfaatnya yaitu dari judul yang saya bawakan kali ini, yaitu mengenai bangun personal dan organisasi branding sekaligus. Seperti yang dikatakan oleh Richard Branson, bahwasanya berhadapan dengan orang umum atau di hadapan publik itu merupakan hal yang krusial. Namun, seorang individu dalam public relation yang menerapkan public speaking dengan baik itu lebih efektif daripada iklan di halaman depan. Nah, branding itu bisa terlihat secara tidak langsung dari public speaking di dalam public relation itu sendiri. Oprah Winfrey juga mengatakan bahwa semua pada akhirnya itu tentang reputasi. Yang mana reputasi itu tidak jauh berbeda dengan branding. Keinginan untuk mendapatkan branding atau reputasi yang baik itu diharapkan oleh setiap individu dan organisasi yang dinaunginya. Nah, public relation itu dapat dibangun sekaligus dengan public speaking, tergantung dari organisator di dalamnya. Jika mereka mengetahui potensinya, mereka dapat menerapkan public speaking secara konsisten di setiap agenda public relation. Langkah branding itu gimana sih, Kak? Langkah branding itu kembali lagi ke definisi public speaking dan public relation. Kalau public speaking berarti proses bicara yang mana itu kembali kepada diri adik-adik, sedangkan public relation itu proses interaksi yang berkelanjutan yang mana contoh nyatanya yaitu ya di sini di HMA Polinema. Jadi langkah pertamanya itu pada diri adik-adik. Adik-adik harus percaya diri, adik harus sering latihan biar kepercayaan diri itu terus meningkat. Ditambah lagi adik-adik bisa tuh menentukan role model adik-adik atau idola adik-adik biar adik-adik itu yakin bahwa adik-adik bisa seperti role model adik-adik atau bahkan lebih dari mereka. Sedangkan langkah keduanya, adik-adik harus tahu siapa aja berinteraksi dengan HMA Polinema dan bagaimana proses interaksinya. Apakah cukup melalui online atau memerlukan tatap muka. Itu semua tergantung dari banyak faktor, dari usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik memanfaatkan public speaking dalam public relation di HMA, adik-adik bisa tuh mendapatkan branding ke diri adik-adik sendiri, dan juga nanti brandingnya juga akan memberikan efek kepada HMA. Dan tentunya nanti itu kelihatan di langkah ketiga, yaitu evaluasi. Adik-adik bisa mengukur diri adik-adik, bisa mengukur branding dari organisasi ini, yaitu HMA, dan nantinya adanya langkah ketiga ini atau evaluasi, itu public relation dapat meningkat sejalan dengan proses interaksi yang sudah adik-adik lakukan. Untuk tips dalam meningkatkan public speaking dalam diri adik-adik sendiri, mari kita lihat dalam video yang satu ini. Public speaking is a skill useful in school, at work, and if we want to convince a group of people. Investor Warren Buffett called it the most important skill we can learn to advance in a career. Here is a short Sprouts guide to master the most powerful weapon if we want to bring change to the world. The issue. Take an issue you really care about.
When you study it, you are intrinsically motivated to learn about it more deeply and put in the extra effort. Later, it gives you the passion you need to inspire your audience. When we speak in public, passion is probably our most powerful force. It shines through our eyes and straight into the hearts of the audience. One simple message. Every issue has many angles which we can highlight, but the audience has a limited attention span and many other issues in life, so if we say too much, they will lose interest. To make a message stick, Chris Anderson recommends to boil it down to one idea that is worth spreading. A speech is good if it plants one creative seed in the heads of the audience. A seed can then grow into a sprout, which can change lives and be shared with others. Structure. Over 2,000 years ago, the Greek philosopher Aristotle established 3 simple rules to any good speech. Establish credibility, ethos. Give good arguments, logos. Conveying emotions, pathos. But you can also tell a personal story or present a problem and then offer a solution. Get help. A good method is using note cards. You can use one card per argument and keep the deck in your hands, alternating them as you speak. Politicians often read their speech from a teleprompter. Professionals often sell their ideas with the help of slides. When you have a product to show, demonstrate it. If you try to memorize your speech and you have 1 hour, spend 20 minutes studying and 40 minutes practicing reciting it. That's usually the best ratio. Speak their language. It doesn't matter what we say, it matters what they hear. According to Nerdwriter, Donald Trump speaks in a way that means any 4th grader can understand him. Guy Kawasaki recommends to use what he calls salient points. People don't want to know how large a battery is, they want to know how long they can use it. When you prepare, ask yourself, does my issue matter to this particular audience? Practice. Before you present, practice your delivery. It's important that we stand upright, arms open, palms out. We should speak loud and clear and make eye contact with our audience. One way to practice is to try speaking in front of friends who don't know the topic. Then you will see if they get your point. Alternatively, you could record and watch yourself on video. Check your stage. How big is the room? How many people will listen? Will you need a microphone? Professionals will want to walk onto the stage diagonally from the left back. Apparently, it's the most dynamic way to make an entrance. Also, always have a glass of water next to you, so you can take a sip whenever you're losing it. Don't be afraid. Everybody can experience speech anxiety, also known as glossophobia. It's natural and sometimes actually helps us to reach excellence. Mahatma Gandhi called it the awful strain of public speaking. For years it prevented him from speaking up even at friendly dinner parties. But in 1942, Gandhi convinced 60,000 people with his Quit India speech to join a peaceful revolt against British colonialism. He spoke up, the people followed his words, and the British left. Open for sympathy. When you enter the limelight, wait until you have everyone's full attention. Then open to win sympathy, a technique also called captatio benevolentiae. One way to do that is to excuse yourself. You can say, "You were a smart audience, so I don't really know what I can still tell you." Obama opened his 2008 speech in Berlin with the words, "I have to admit that I have developed a special place in my heart for the German people, and they loved it." Build curiosity. Once they like you, grab their attention by building curiosity. Present a fact, statistics, or a study, or start in the middle of a story. On my 5th birthday, my father started crying. It was the day he lost his job. Dhananjaya Hettiarachchi, a champion of public speaking, asked, "Raise your hand if you have an emotional mother," and everyone did. But you can also do something funny or open with a crazy stunt. Deliver your message. Now make your arguments. Share those personal stories and deliver metaphors which create images in the minds of your audience. If you forget what you wanted to say, don't worry.
nobody knows what you meant to say. In 1963, Martin Luther King gave a speech in Washington. In the middle of it, he stopped reading from the script and started to improvise. He delivered one of the greatest speeches of the 20th century, "I Have a Dream." Close. After you are done, summarize your arguments or repeat the core message. But you can also leave them with a quote, share your dream of a new future, or close your speech like we close our videos with a specific call for action. Here it comes. Write a speech about an important issue such as education. Open with sympathy, build curiosity, and then bring in your convincing argument. In the end, close it cleverly. Limit your speech to 200 words and post it in the comments below. If you want to learn public speaking, you should also practice your speech. For example, over the next 5 days, spend 15 minutes practicing each day. Ideally, record yourself on your phone so you can track your progress and learn from your mistakes. Upload the last try of each day onto YouTube and share the link in the comments. Then we can see how you progressed and applaud you for trying, failing, and doing. Nah, dari video yang sudah adik-adik simak tadi, adik-adik bisa mengambil 12 poin kunci dari public speaking. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip dari public relation. Prinsip pertama yaitu soal emotional intelligence. Kenapa menjadi prinsip pertama? Karena seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa setiap orang itu mudah marah. Tapi marah di saat yang tepat, di cara yang tepat, itu tidak semua orang bisa. Dan itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, memperhatikan emotional intelligence itu sangatlah penting. Di sini adik-adik harus memanage emosi adik-adik sendiri. Dan nantinya adik-adik bisa membaca sudut pandang orang lain, yang nantinya adik-adik bisa menjaga hubungan baik adik-adik dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Nanti adik-adik bisa menemukan self-motivation di dalam diri adik-adik sendiri. Dan tentunya empati di dalam diri adik-adik itu akan tumbuh secara baik seiring berjalannya dengan emotional intelligence yang sudah adik-adik perhatikan dengan baik. Setelah itu, adik-adik bisa menjadi desainer dari pikiran adik-adik sendiri. Design thinking diperlukan di era sekarang ini karena sesuatu dituntut untuk dihasilkan secara efektif dan tepat. Dalam sesuatu proyek, adik-adik harus mulai memahami sudut pandang orang lain. Di sini gunanya untuk melihat kebutuhan pasar. Nah, kemudian dari situ adik-adik dapat mendefinisikan atau mengklasifikasikan dari subjek yang sudah adik-adik dapat. Nah, nantinya akan timbul suatu urutan prioritas dan ide yang muncul di dalam pikiran adik-adik. Nah, rancang ide itu dan diskusikan kepada tim adik-adik. Terakhir, adik-adik bisa mengeksekusikannya bersama dengan tim anggota yang lain. Jika adik-adik sudah melalui proses design thinking, adik-adik akan memasuki prinsip ketiga, yaitu mengenai judge and decision making. Di sini adik-adik harus menentukan arah dari proyek yang akan adik-adik buat bersama anggota tim yang lain. Nanti adik-adik dituntut untuk out of the box. Adik-adik harus melewati pagar yang adik-adik buat sendiri. Adik-adik harus keluar dari zona nyaman adik-adik. Nah, adik-adik untuk membuka pagar itu, adik-adik harus mau open mind. Kenapa? Karena nanti dari situ kelihatan apa yang dimau oleh orang lain. Nah, nantinya dari prinsip ketiga ini akan membawa adik-adik ke prinsip keempat, yaitu soal negosiasi. Dalam negosiasi, adik-adik punya kesempatan untuk memperkenalkan diri adik-adik kepada orang lain. Di sini menjadi wujud personal branding adik-adik. Nah, selanjutnya jabarkan proyek yang sudah adik-adik buat bersama tim anggota adik-adik. Nah, di sini menjadi kesempatan untuk menimbulkan suatu branding dari organisasi yang adik naungi, yaitu HMA sendiri. Katakan apa yang adik-adik harapkan dari mereka, yang mana mereka sebagai partner atau sasaran adik-adik itu sudah adik-adik susun mulai dari design thinking. Yang kita bahas sebelumnya itu akan muncul prioritas. Nah, tidak menutup kemungkinan prioritas itu nanti akan berubah di prinsip ketiga, yaitu decision making. Itu kembali lagi kepada diri adik-adik dan anggota tim yang lain. Klasifikasi dari prioritas tersebut nantinya akan muncul gambaran dari feedback yang akan adik
adik tawarkan kepada partner adik-adik. Nah, utarakan feedback yang adik-adik udah susun menjadi sebuah ide itu kepada partner adik-adik tanpa ragu. Jika adik-adik perhatikan prinsip ke-1 dan kedua, itu membahas diri adik-adik sendiri. Sedangkan prinsip ketiga dan keempat itu membahas bagaimana hubungan adik-adik dengan pihak relasi. Terutama untuk pihak relasi di luar organisasi. Nah, di prinsip kelima yang saya bawakan kali ini yaitu membahas tentang internal di organisasi yang adik-adik naungi yaitu KMA. Jika terbentuk internal organisasi yang kuat, maka proyek yang adik-adik tawarkan atau adik-adik negosiasikan dengan pihak luar itu akan nampak cemerlang. Oleh karena itu, public relation itu tidak melulu soal pihak luar di luar organisasi. Organisasi itu terdiri dari banyak kepala, maka dari itu people management masuk dalam prinsip kelima yang saya bawakan dalam materi kali ini. Adik-adik harus mengetahui kepribadian partner dari adik-adik di dalam organisasi ini yaitu HMA. Adik-adik harus melihat sudut pandang mereka. Bisa aja tuh mereka menjadi patokan adik-adik untuk menjadi lebih baik lagi. Hal-hal yang buruk itu adik-adik hapus, jangan sampai adik-adik seperti itu. Nah, kemudian adik-adik harus menjalin koneksi kuat antar anggota tim di dalam organisasi. Kalau adik-adik nggak menemukan bonding atau mengembangkan bonding di dalam organisasi adik-adik nantinya akan enggan untuk melakukan public relation bersama dengan orang itu. Susun tujuan dan wujudkan atau eksekusi proyek adik-adik bersama dengan anggota tim yang lain. Jangan lupa untuk mengembangkan kemampuan dalam public speaking yang nantinya akan berimbas kepada public relation di dalam organisasi. Tentunya harus secara konsisten agar tujuan dari public relation itu bisa terus bertambah dan lebih baik lagi. Prinsip kelima tadi menjadi penutup materi yang saya bawakan kali ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa public speaking itu sangatlah penting untuk meningkatkan public relation dalam suatu organisasi yang dinaungi. Jika public speaking dan public relation itu dilakukan secara konsisten, maka akan dapat merasakan salah satu manfaat terbesarnya, yaitu personal branding dan organisasi branding sekaligus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.